Saya akan mulai membaca dari 2 Korintus 6 ayat 9. Sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Seperti ada kontradiksi di dalam ayat ini bahwa Anda tidak bisa punya apa-apa, tapi punya segalanya. Anda bisa tidak dikenal, namun terkenal. Apa maksudnya? Ini bicara tentang sesuatu yang ingin saya tanam di dalam roh dan iman Anda pada hari ini. Hari ini saya akan bicara tentang kemakmuran dalam kesukaran. Ya, kemakmuran dalam kesukaran. Ada satu prinsip dan hukum dalam firman Tuhan tentang kemakmuran dan tentang kesukaran. Dan kita akan menuai kemakmuran yang hanya bisa datang dari kesukaran. Tuhan berkata di ayat 9 tadi bahwa ada orang yang tidak dikenal, namun terkenal. Di Washington DC ada makam tentara yang tidak dikenal. Mereka dikubur di sana mewakili para prajurit lainnya yang telah gugur di medan perang dan tidak diketahui namanya karena mereka tidak bisa diidentifikasi. Tapi mereka terkenal. Mungkin lebih banyak warga sipil yang ziarah ke makam itu daripada orang kemiliteran sendiri. Dari tidak dikenal menjadi terkenal juga berlaku sama bagi para pahlawan dalam kerajaan Allah. Yang terhebat dalam kerajaan Allah bukanlah pengkhotbah yang terkenal, bukan pendeta di gereja besar, bukan juga televangelis, bukan pula seseorang yang sering tampil di depan banyak orang. Tapi yang terpenting dalam kerajaan Allah adalah mereka yang tidak dikenal namun terkenal. Artinya mereka tidak dianggap oleh orang-orang di sekitarnya, tapi mereka dikenal dengan baik oleh Tuhan. Saya suka sekali akan fakta yang dikatakan di ayat 10 bahwa kita boleh berduka cita. Artinya hidup kita kadang memilukan, kadang sangat berat, kadang juga menyulitkan, kadang berat dan kadang sulit. Lalu dikatakan sebagai orang berduka cita, perhatikan, namun senantiasa bersuka cita. Inilah kekuatan seorang penakluk, seorang Kristen pemenang sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak sekali orang. Bagaimana mungkin? Sebagai orang yang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Inilah gambaran orang yang menuai kemakmuran dari kesukaran. Saya dengar Tuhan berkata di dalam saya, kita telah melewati masa-masa sulit. Bahwa sekarang kita ada di posisi sebagai satu umat dan satu bangsa. Begitu juga dunia ini dan keluarga Anda, bisnis Anda, kehidupan Anda. Inilah saatnya untuk menuai kemakmuran dalam kesukaran. Kadang kesukaran itu harus dialami. Itu prinsip yang alkitabiah. Kemakmuran artinya menjadi sukses, menjadi makmur, menjadi sejahtera. Kesukaran artinya kemalangan, penderitaan, dan juga masalah. Kita semua pernah melewati kedua musim itu, kemakmuran ataupun kesukaran. Tapi yang ingin saya sampaikan hari ini adalah kadang-kadang iblis itu ambil kesempatan. Yesus berkata, engkau sudah mengalami musim kesukaran dan aku mau memperjelasnya. Iblis yang datang membawa maut, iblis yang datang untuk membunuh, untuk mencuri dan membinasakan. Si iblislah yang menghancurkan bangsa-bangsa. Tetapi akan tiba waktunya saat kita bisa melewati masa-masa sulit itu, di mana Tuhan berkata, inilah waktunya menuai kemakmuran dalam kesukaran itu. Akan tiba waktunya di mana Tuhan berkata waktunya akan berubah, kita bisa bersedih sambil bersuka cita karena kita mengetahui hari yang baik telah datang, bahwa nanti semua akan berakhir, semua akan jadi lebih baik. Bahkan jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Sebagai bangsa, kita pernah mengalami masa-masa duka. Kita pernah mengalami masa-masa saat seakan-akan semuanya melawan kita.
Tapi Tuhan telah mengizinkan kemakmuran dalam kesukaran agar siap dituai pada musim yang Anda dan saya jalani saat ini. Pengkhotbah 11 ayat 1 berkata, "Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkan kembali lama setelah itu." Tuhan berkata, lemparkanlah rotimu ke air. Tuhan tidak berkata roti itu akan kembali dalam keadaan basah. Saya percaya, roti itu kembali, semua hal yang kita buang, semua kerugian kita akan kembali lagi. Dan tidak akan kembali dalam keadaan basah, tapi kembali dalam daging di atasnya. Amin. Kita tidak akan bertanya, mana dagingnya? Tuhan akan mengembalikan apa yang hilang dari diri kita dan akan kembali dengan lebih baik dan lebih dahsyat. Yesaya berkata, mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mungkin sebagian dari Anda sudah menunggu berminggu-minggu dan juga berbulan-bulan di dalam pencobaan. Anda menunggu bertahun-tahun, tapi tahun 2020 ini akan menjadi tahun penuaian, kemakmuran di dalam kesukaran. Saya mau Anda percaya pada Tuhan. Kita sering membaca Galatia 6 ayat 7 yang berkata, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur oleh orang itu juga yang akan dituainya." Ayat 8, "Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu." Lalu di ayat 9, dikatakan, "Janganlah kita jemu-jemu untuk berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, maka kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Beberapa kali saya merasa ingin berhenti dan seperti mau menyerah saja, tetapi ada janji yang lebih besar. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Anda akan menuai jika Anda tidak lelah dan jika Anda tidak takut. Saya sering menyanyikan lagu yang saya tulis. Liriknya seperti ini, "Bertahanlah, bertahanlah, bertahanlah, bertahanlah." Lalu di bait kedua, "Bertahanlah, bertahanlah, bertahanlah." Lalu di bagian bridge saya nyanyikan, "Bertahanlah, bertahanlah, 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 bertahanlah." Jika Anda tidak menjadi lemah, Anda akan menuai. Anda mungkin tertawa karena saya berhasil membuat Anda tertawa, tapi Anda akan tertawa karena akan menuai kemakmuran dalam kesukaran. Apakah Anda mengalami kesukaran? Bertahanlah. Jika Anda tidak kehilangan iman dan sukacita, akan selalu ada tangisan di malam hari. Mazmur 30 ayat 5, "Menjelang pagi terdengar sorak-sorai." Saya percaya kita akan menikmati kemakmuran yang akan datang minggu demi minggu dalam kesukaran, hari demi hari, bulan demi bulan, dan juga bahkan tahun-tahun yang sudah berlalu. Tuhan berkata, akan tiba masanya di mana aku ingin engkau, perhatikan yang Tuhan katakan, tak bermilik sekalipun memiliki segala sesuatu. Bagaimana bisa? Ya, bagaimana bisa Tuhan memulihkan Anda? Tuhan memberkati Anda. Ibrani 13 ayat 5 berkata, Dia tidak akan meninggalkan kita. Yesaya 59 ayat 19, "Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sangat sempit yang didorong oleh nafas Tuhan." Akan ada gelombang mukjizat yang menghantam tubuh Kristus. Akan ada gelombang mukjizat yang menghantam bumi. Inilah rancangan ilahi yang saya percaya dengan sepenuh hati. Akan ada gelombang mukjizat, tanda-tanda keajaiban dan juga berkat yang datang dari semua kekacauan ini. Kita harus tahu bahwa kita akan menuai kemakmuran di dalam kesukaran itu. Saya percaya hal itu dengan sepenuh hati, sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan sebagai sebuah ganjaran. Dan jika kita meninggikan nama Yesus, maka percayalah, Tuhan kelak akan mengirimkan sebuah tuaian. Saya akan jelaskan kepada Anda. Kita tahu bahwa iblis si jahat terus bekerja, dan iblis
tidak pernah libur. Iblis selalu punya sosok Kain bagi setiap Hebel. Dia punya sosok Ismail bagi setiap Ishak. Dia punya sosok Korah bagi setiap Musa. Dia punya gua singa bagi setiap Daniel. Punya raksasa bagi setiap Daud. Punya perapian menyala-nyala bagi setiap anak-anak Ibrani yang berdiri dengan teguh. Punya Herodes bagi setiap Yohanes Pembaptis. Dia juga punya antikris bagi Kristus yang nyata. Punya Esau bagi setiap Yakub. Tapi percayalah, kita akan menuai semua itu. Mungkin Anda sedang berada dalam situasi seperti itu, dalam sebuah kesukaran. Itulah kesukaran, tapi Tuhan juga memberikan kemakmuran di dalam kesukaran. Jika kita mengizinkan Tuhan, Dia akan mengambil alat itu dari tangan iblis itu dan menghancurkannya. Saya benar-benar merasakan hadirat Tuhan saat ini. Daud merebut pedang Goliat, benda yang Goliat pikir tadinya bisa menghancurkan Daud. Tuhan mengambil pedang dari tangan Goliat dan menaruhnya di tangan Daud. Daud pun memenggal kepala Goliat dengan senjata yang dirancang untuk menghancurkannya. Saya percaya bahwa alat si iblis sudah direbut dari tangannya. Alat yang tadinya akan dipakai untuk menghancurkan bangsa kita, menghancurkan dunia kita, menghancurkan gereja, menghancurkan keluarga Anda. Tuhan berkata, aku akan merebut alat musuhmu dan menaruhnya di tanganmu. Aku akan memakainya untuk kebaikan saat gelombang mukjizatku datang. Engkau akan melihat lebih banyak orang diselamatkan, lebih banyak keluarga diberkati, lebih banyak kemakmuran di dalam kesukaran dari yang biasanya engkau terima. Haleluya! Saya senang bisa khotbahkan ini. Saat iblis berkata, aku akan memakai alat terbaikku, yaitu maut. Aku akan menghancurkan Yesus dengan alat itu. Iblis berkata, jika aku menghancurkan Yesus dengan alat terbaikku ini, maka aku akan menang. Tapi ketika Yesus mati, Tuhan memakai kematian Yesus itu sebagai alat untuk mengalahkan maut, untuk mengalahkan dosa, untuk mengalahkan neraka. Tuhan memakai alat terbaik milik iblis, yaitu kematian yang tadinya akan dipakai untuk menghancurkan Yesus. Sebaliknya, Yesus memakai kematian untuk memberkati kita dengan kehidupan yang kekal. Itulah kemakmuran di dalam kesukaran. Kemakmuran di dalam kesukaran bagi Anda dan saya, Yesus memikul semua kesukaran di kayu salib agar kita memperoleh kemakmuran di dalam kesukaran. Saya bersyukur karenanya. Alat si iblis itu sedang di perjalanan menuju Damaskus, namanya Saulus dari Tarsus. Dan dia adalah pembunuh orang Kristen. Dia menganiaya, memenjarakan, dan membunuh orang Kristen. Dia yang memerintahkan untuk membunuh orang-orang Kristen pada saat itu. Bahkan Saulus yang memerintahkan dan menghancurkan gereja. Dia adalah senjata di tangan si iblis, alat di tangan si iblis itu. Yang luar biasanya adalah Tuhan mengambil alat si iblis itu. Dia menampar wajahnya, membuka matanya untuk melihat Yesus dan mengambil alih alat ini dari tangan sang iblis, Saulus dari Tarsus, lalu berubah nama menjadi Rasul Paulus. Dan dia dipakai dari seorang penghancur gereja menjadi berkat bagi gereja di Perjanjian Baru. Orang yang menulis separuh dari Perjanjian Baru Anda, yaitu Rasul Paulus, pernah dipakai oleh iblis melawan gereja. Namun Tuhan berkata, aku akan mengambil kesukaran itu dan mengubahnya jadi kemakmuran. Itulah menuai kemakmuran di dalam kesukaran. Tuhan mau mengubah kesukaran yang Anda lalui pada tahun ini menjadi kemakmuran dan juga berkat bagi jiwa, roh, tubuh, pikiran, dan keuangan Anda. Kadang-kadang Anda harus mencoba merendah sebelum Anda naik. Dan di Lukas 16, Zakius, segeralah turun. Kamu harus turun. Dia ada di atas pohon pada saat itu. Yesus berkata, Zakius, segeralah turun. Terkadang Anda harus merendah sebelum Anda beranjak naik. Terkadang Anda harus merendah sebelum Anda naik. Seperti orang lumpuh. Dia diturunkan saat teman-temannya membongkar atap gereja dan menurunkan dia. Kenapa? Karena terkadang Anda harus merendah dulu sebelum Tuhan mengangkat diri Anda. Di Yohanes 20, Maria Magdalena membungkukkan dirinya. Alkitab mencatat saat melihat malaikat di kubur, dia harus merendah dulu sebelum bisa menjadi tinggi. Faktanya adalah Yesus bangkit dan dia hidup.
Simon Petrus menulis ini ketika dia berkata, "Rendahkanlah dirimu, jadilah rendah. Sebelum Anda menjadi tinggi, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat." Satu hal yang dilakukan oleh virus corona mendatangkan kerendahan hati. Saya rasa orang-orang sadar bahwa yang tadinya kita pikir kita aman sebagai jaminan dan semuanya telah diguncang. Kitab Ibrani berkata apapun yang bisa terguncang akan digoncangkan. Saya mau katakan ada hal penting yang tak tergoncangkan. Situasi ini tidak apa-apa. Yang terpenting adalah Yesus akan tiba, masanya menuai kemakmuran di dalam kesukaran dan kita akan mengalami Yesus lebih lagi. Tapi Anda harus merendahkan diri. Itu sebabnya Petrus berkata, "Rendahkanlah dirimu. Pada waktunya Anda akan ditinggikan." Saat Anda merendahkan diri Anda, semakin hebat Anda jatuh, semakin tinggi Anda melambung. Banyak dari Anda pada saat ini perlu mendengar firman ini. Karena Anda perlu merendah sebelum Anda ditinggikan di kerajaan Allah. Keuangan Anda turun, profit Anda juga turun, bisnis Anda pun ikut turun. Musuh terus mencoba untuk mengalahkan diri Anda. Tapi firman Tuhan buat Anda pada hari ini, bersiaplah untuk menuai kemakmuran yang hanya bisa datang karena kesukaran. Yakub melewati musim di mana kesukaran terjadi dalam hidupnya. Dia mengembara selama 20 tahun. Dia berada di situasi di mana ia gagal dalam hubungan romansa selama 7 tahun. Dan pada akhirnya ia berhasil juga, mertuanya berbohong dan juga mencuranginya. Jadi dia harus bekerja selama 14 tahun lagi karena dia mencintai Rahel dan hendak menikahinya. Tapi mertuanya mencuri banyak hal dari dia. Dia tidak membayar upah Yakub yang sebenarnya. Semua itu adalah kesukaran dan suatu malam dia berada di titik terendah. Pada malam itu dan kakaknya Esau hendak membunuhnya. Itulah kesukaran Yakub selama bertahun-tahun hingga suatu hari dia menaruh kepalanya di atas sebuah batu dan Alkitab berkata Yakub menggunakan batu itu sebagai bantal dan tanah sebagai matras alas tidur. Buruk sekali, dia jadi gelandangan, dia kehilangan harapan. Jiwanya terancam, dia mengalami kesukaran, benar-benar dalam kesukaran, hingga pada satu masa Tuhan mendatangi dia dan mulai memberkati dia. Semuanya berbalik. Tuhan datang ke rumah Anda pada hari ini untuk membawa kemakmuran dari bulan-bulan dan juga tahun-tahun kesukaran Anda. Anda akan mengalami kebangunan rohani yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Akan terjadi kebangunan rohani di bangsa ini yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Kita akan menuai kemakmuran di dalam kesukaran. Iblis akan meninggalkan kita. Tapi sekarang dia sedang membangunkan gereja dan juga umat Tuhan. Tapi tunggu sampai kita kembali bersama di gedung ini. Dan kita akan berteriak sangat kencang. Kita akan menikmati kemakmuran di dalam kesukaran. Saya jadi teringat, kau tahu kisah hidup Daud? Kau tahu, diurapi menjadi raja bangsa Israel, tapi kemudian dia melalui 15 tahun mengalami kesengsaraan dunia. Dia tidak langsung diteguhkan, dia melewati 15 tahun dikejar-kejar oleh Saul, dipermalukan, hidup di dalam gua, dikelilingi orang yang terlilit hutang, orang-orang yang tertekan, orang-orang yang kepahitan. Daud harus mengambil yang bukan apa-apa dan membuatnya menjadi sesuatu dan dia kehilangan banyak hal. Tapi dia telah menuai kemakmuran di dalam kesukaran. Perjalanan Daud ke istana tidaklah mulus. Tuhan tidak membiarkan kita melalui jalan mulus kepada berkat. Di masa tuanya Daud mulai menuai kemakmuran di dalam kesukaran. Tuhan memulihkan dia, meneguhkan tahtanya, memberkati dia, dan membawa dia ke tempat yang tinggi. Karena begitulah Tuhan yang Anda layani. Ayub melewati kesukaran. Dia memiliki 7 putra dan 3 putri. Dia adalah orang terkaya di wilayah timur. Punya 7.000 domba, 3.000 unta, 3.000 lembu, dan 500 keledai. Rumahnya besar dan diisi oleh pelayan dan juga para pekerja yang tugasnya hanya menjaga kawanan ternaknya dan mengolah tanah ribuan hektar miliknya. Orang terkaya di wilayah timur, orang termakmur di wilayah timur, tapi kemudian kesukaran menimpanya. Secara terus-menerus, Anda mungkin merasa aneh dengan keadaan Anda pada saat ini. Mungkin Anda telah kehilangan pekerjaan, mungkin sesuatu terjadi dan Anda tidak mengira itu terjadi. Sekarang Anda di dalam
kesukaran yang belum pernah Anda hadapi sebelumnya, tapi pesan Tuhan buat Anda hari ini bahwa tak bermilik sekalipun memiliki segala sesuatu, Anda akan menuai kemakmuran di dalam kesukaran. Waktu Tuhan memulihkan Ayub, Alkitab telah mencatat musim kesukaran berubah. Saya percaya perubahan terjadi saat ini atas bangsa kita, atas dunia ini, terjadi atas Anda dan keluarga Anda dan juga bisnis Anda. Alkitab mencatat bahwa Ayub melalui pencobaan itu. Di Ayub 42 dikatakan setelah itu, Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Tuhan memulihkan keadaannya 2 kali lipat. Dari 7.000 domba menjadi 14.000 domba. Dari 3.000 unta menjadi 6.000 unta. Dari 3.000 lembu menjadi 6.000 lembu. Dia memiliki 500 keledai menjadi 1.000 ekor keledai. Dan Tuhan berkata, aku akan memberimu 2 kali lipat dari masalahmu. Itulah kemakmuran dalam kesukaran. Inilah tahun Anda mengejar ketinggalan. Haleluya. Si musuh mungkin mengira bahwa dia akan mengambil alih tahun ini 2020 dan melenyapkan kita. Tapi Tuhan mengambil senjata itu seperti yang dilakukan pada Goliat, menaruhnya di tangan gereja dan berkata, aku hendak memberkati engkau, mempersiapkan meja di hadapan musuh-musuhmu. Aku hendak membuat bahkan musuhmu memberkati dirimu. Aku hendak membuat para raksasa itu memberi engkau makan, akan ada hidangan bagimu. Janji Tuhan kepada Yosua dan Kaleb. Tuhan hendak memakai sesuatu yang musuh rancangkan untuk menghancurkan kita semua menjadi kebaikan dan kemakmuran buat kita. Jadi pujilah Tuhan saat ini dimanapun Anda berada. Inilah kebenarannya, yaitu kebenaran firman Tuhan. Saya mengimani ini, kita akan memperoleh kemakmuran di tengah masa kesukaran seperti ini. Adalah baik untuk menjadi optimis di tengah masa seperti ini. Jangan pesimis, jangan menjadi promotor dari kitab ratapan yang selalu berkata hal-hal yang negatif. Kita butuh optimisme yang berasal dari firman Tuhan. Orang-orang yang optimis melihat sebuah donat. Orang pesimis melihat sebuah lubang. Anda yang mana? Ada seorang pria, dia baru pertama kali melihat kereta api dan dulu dia mengira bahwa kereta api itu tidak akan jalan. Lalu ketika kereta apinya jalan, komentar dia adalah kereta itu tidak akan berhenti. Ada beberapa orang yang cara pandangnya seperti itu. Mereka hanya fokus pada sisi negatif dari semua hal. Tapi kita akan berhenti memandang dari sisi negatif sekarang juga. Dan berkata, aku akan menuai kemakmuran di dalam kesukaran. Kesukaran melayakkan Anda untuk memperoleh kemakmuran yang lebih.